Oke, teman-teman semuanya, karena pembicaranya sudah datang, kita akan buka agenda eh, pagi hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillahi amin. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya, rekan-rekan dari berbagai penjuru dari dunia juga ya. Saya lihat dari ya, beberapa dari negara tetangga dan Afrika juga gitu. Welcome to Indonesia and enjoy the session. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyusun uh, kurikulum VT sehingga kurikulum VT kita dilirik oleh HRD ataupun uh, yang lainnya sehingga kita bisa uh, meningkatkan karir kita gitu. Pada kesempatan hari ini izinkan saya memandu untuk acara hari ini. Untuk agenda yang pertama, mari kita buka agenda pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Zakirullah. Kepada Zakirullah, waktu dan layar saya persilahkan. Untuk memberkahi acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب, yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Saudara Zakirullah atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Eh, untuk melanjut ke acara kedua, saya ingin manggil ke Azam dulu. Halo Kak Azam, Haider. Halo. Iya, halo, halo Bang Haidar, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Azam gimana kabarnya? Jujur, saya lagi kurang fit hari ini. Insya Allah ya, pembicara kita hari ini eh, lagi kurang fit. Mudah-mudahan kita doakan semoga cepat sembuh ya. Dan makasih Zam atas waktu dan kesempatannya. Sebelum kita mulai agenda hari ini, saya izin memberikan latar belakang sekaligus eh, background singkat dari pemateri kita yaitu Muhammad Azam Al-Faribi, sarjana teknik. Eh, Acara ini tuh dilatar belakangi bahwa kita tahu bahwa generasi muda saat ini mendominasi eh, dalam peluang karir ya. Tapi generasi muda ini ada gapnya yaitu skill dan bagaimana cara menulis kurikulum vitae yang baik. Karena beberapa data yang saya baca eh, terkhusus generasi Z dan milenial itu belum bisa menulis karir dan CV yang menarik sehingga belum
belum ditertarikin oleh HRD dan sebagainya. Oleh karena itu, kita akan mendatangkan materi yang sangat luar biasa. Beliau bernama Muhammad Azam Al-Faribi, merupakan lulusan dari Teknik Sipil dari University Sriwijaya. Beliau pernah beberapa kali magang di berbagai tempat, yaitu di Pertamina dan di Petrokimia, dan saat ini beliau berkarir sebagai manajemen tren di PT Pionir Beton Industri. Mungkin itu background singkat dari Kak Azam. Kepada Kak Azam, mungkin waktu dan layar aku persilahkan. Iya, baik. Terima kasih Bang Haidar atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi teman-teman sekalian. Good morning. Jadi saya ingin disclaimer terlebih dahulu. Kondisi saya mungkin sekarang masih kurang fit. Jadi saya lagi batuk pilek. Mungkin nanti ada beberapa part saya akan mute secara tiba-tiba karena mungkin saya harus minum atau saya harus mengeluarkan batuk saya terlebih dahulu. Ya, jadi harap apa ya diharap bantuan dari teman-teman dan juga saya akan tetap menyampaikan yang informasi dan pengalaman yang telah saya dapatkan selama saya berkarir dari saya masih kuliah hingga saya bisa di posisi ini sebagai seorang eh, manajemen trainee di salah satu perusahaan impian saya, dan saya harap teman-teman bisa mengikutinya dengan baik dan dapat mengambil apa ya pelajaran ataupun dapat mengerti ataupun memahami materi yang sedang saya sampaikan. Baik, mungkin saya langsung saja untuk share screen. Oke, untuk tampilannya bisa terlihat. Bisa Kak Azam, sudah tinggal di full Oke, screen. Oke, sekarang udah full, yes, ya udah tampilan full ya. ya. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu sesuai yang sudah disebutkan sama Bang Haidar tadi. Nama saya Muhammad Azam Al-Farabi, bisa dipanggil Azam. Saya lulusan dari jurusan Teknik Sipil, Civil Engineering, Interwijaya University, jadi saya angkatan tahun 2019. Jadi saya telah memplan karir saya untuk langkah-langkah yang ingin saya ambil dan juga jejak yang ingin saya tempuh sejak saya masih duduk di bangku perkuliahan. Jadi pas saya masih duduk di bangku perkuliahan, pas awal as a freshman, jadi saya juga telah bisa, bukan maksud saya sudah memapping apa yang ingin saya raih, apa yang ingin saya tuju, dan juga apa yang ingin saya capai. Jadi di sini saya ingin membawakan materi tentang CV Writing and Career Planning Strategies for Gen Z and Millennials. Akan tetapi ini lebih ke point of view saya sebagai Gen Z ya, karena saya juga termasuk part of Gen Z. Dan ini materi saya susun based on my personal experience. Jadi saya nggak mengambil materi dari AI atau dari internet, akan tapi berdasarkan pandangan saya terhadap karir dan hikmah atau life lessons apa yang sudah saya ambil pada saat saya menjajaki ataupun melangkah untuk mempersiapkan dunia karir saya satu persatu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk part yang pertama yaitu CV writing. Mungkin teman-teman juga udah tahu kalau CV itu curriculum vitae. Nah, untuk CV itu sendiri ada dua. Yang pertama itu ada CV kreatif dan yang kedua ada CV ATS. Yang sekarang sering digunakan itu adalah CV ATS, Applicant Tracking System. Jadi CV ATS itu lebih cenderung kerap digunakan untuk perusahaan-perusahaan apabila kita apply ke salah satu perusahaan menggunakan website. Misalkan salah satu perusahaan, saya ambil contoh Unilever. Unilever biasanya menggunakan CV ATS karena mereka apply-nya dari website perusahaan. Akan tetapi, misalkan apabila teman-teman yang berkecimpung di industri kreatif, misal graphic designer atau UI UX design, itu bisa menggunakan CV kreatif.
karena bisa dilihat bagaimana nilai dari kreativitas orang ini dalam dia membuat suatu CV. Baik, di sini saya akan mencontohkan CV dari saya sendiri. Jadi mungkin ini secara garis besar CV yang telah saya rangkum dan juga saya tulis sejauh ini. Itu terakhir pas saya magang di Petrokimia Gresik. Jadi saya menggunakan konsep CV ATS, dan untuk template CV ATS bisa teman-teman temukan banyak di internet, bisa di Telegram atau LinkedIn. Akan tetapi ini saya dapat template-nya dari eh, saya lupa, saya dapat dari eh, mentor saya yang kasih template, dan ada beberapa part yang saya edit, jadi saya buatnya di Word. Dan teman-teman juga bisa memanfaatkan berbagai website atau platform yang bisa memudahkan teman-teman dalam membuat CV ATS seperti Kinobi, Canva. Kan itu udah banyak kan sekarang kan website-website yang bisa membantu teman-teman membuat CV ATS. Dan mungkin lebih diperdalam lagi bagaimana cara sistem penyusunannya, cara mempercantik CV-nya, dan agar itu lebih jelas. Dan saya membuat CV saya maksimal 2 lembar, 2 halaman, maksud saya 2 halaman full. Jadi pastikan 2 halaman itu termaksimalkan secara baik, tidak ada part kosong. Kalau misalkan mau 2 halaman, saran dari saya ya, kalau misalkan 2 halaman tapi masih ada sampai setengah, saran saya cukup dipadatkan jadi 1 halaman saja. Dan ini juga ada beberapa part yang sudah benar-benar saya saya rangkum atau saya ringkas, saya padatkan lagi. Baik, di sini saya akan ke topik berikutnya yaitu CV structure, dan bisa teman-teman lihat untuk CV structure. Yang bagian pertama tentu nama teman-teman. Di sini teman-teman bisa put your identity, uh, seperti email, nomor telepon atau WhatsApp, dan juga LinkedIn teman-teman. Di sini saya menggunakan tools hyperlink, di mana apabila misalkan HR yang melihat itu bisa langsung klik, pas diklik langsung ke email, dan misalkan dia ngeklik nomor WhatsApp saya itu bisa langsung ke WA saya sendiri pribadi, dan begitu pula dengan LinkedIn saya. Jadi tools ini sangat bermanfaat, juga bisa memudahkan HR misalkan dia tertarik untuk reach out teman-teman. Jadi ini tools yang berguna bagi saya. Ini salah satu tips yang bisa teman-teman manfaatkan. Selanjutnya di sini ada foto. Kalau untuk CV ATS itu opsional. Kalau misalkan mau taruh foto boleh, kalau nggak mau taruh foto juga boleh. Akan tapi kalau misalkan positifnya kalau teman-teman taruh foto itu HR tuh tahu at least gambaran teman-teman itu seperti apa, what's your look gitu, eh, uh, from their first impression. Kalau misalkan teman-teman nggak taruh foto, kalau akan tapi negatifnya adalah kalau misalkan teman-teman taruh foto, itu subjektivitas HR itu ada. Jadi lebih ke mereka bisa saja menilai teman-teman dari look teman-teman sekalian. Itu yang dari sisi negatifnya. Akan tapi balik lagi, tergantung keputusan teman-teman mau taruh foto atau enggak, itu balik lagi ke pertimbangan teman masing-masing. Oke. Ini ada summary, profile summary, bisa teman-teman uh, ceritakan apa yang teman-teman lakukan selama berkuliah, apa yang menjadi interest teman-teman, apa skill yang teman-teman bisa atau yang teman-teman pahami secara lebih dalam, dan eh, apa yang bisa teman-teman jual ke perusahaan. Misalkan bisa teman-teman lihat di summary profile saya, eh, saya meletakkan bahwasanya saya seorang eh, an agile learner, jadi saya seorang pelajar yang agile gitu. Dan dengan berbagai internship experience yang telah saya raih di perusahaan BUMN, dan juga saya aktif dalam organisasi internal eksternal kampus, saya memiliki kemampuan dalam critical thinking,
kemampuan analisis dan juga problem solving dan berbagai hard skill yang saya kuasai dalam bidang teknik sipil seperti saya meletakkan software AutoCAD, SketchUp, SIP, dan Microsoft Office. Jadi ini lebih ke gambaran singkat bagaimana teman-teman menggambarkan diri teman-teman secara singkat dalam satu paragraf seperti itu. Dan untuk saran dari saya, kalau misalkan di profile itu tidak usah menggunakan point of view diri teman-teman sebagai I gitu, I am an agile learner gitu, nggak perlu. Tapi gunakan sudut pandang sebagai pembaca. Kalian itu apa gitu. Jadi saya seorang bla bla bla. Jadi nggak perlu saya seorang ini itu. Jadi itu mungkin lebih ke penegasan bahwasanya diri teman-teman itu sebagai seorang apa. Dan dan HR juga yang melihatnya juga lebih apa ya, lebih enak kalau misalkan membacanya. Saya menggunakan CV saya dalam bahasa Inggris, jadi lebih cakupan saya untuk apply lebih luas. Akan tapi ini disesuaikan kalau misalkan teman-teman apply ke salah satu perusahaan, mungkin apabila di rekrutmen informationnya dia menggunakan bahasa Indonesia, disarankan menggunakan bahasa Indonesia. Akan tapi kalau misalkan dia menggunakan bahasa Inggris, dia menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi pastikan teman-teman juga tetap mempersiapkan dua CV, yang satu dalam bahasa Indonesia dan yang satunya terjemahan dalam bahasa Inggris seperti itu. Akan tetapi sekarang juga bisa sih menggunakan bahasa Inggris semua. Jadi HR juga lebih melihat pemahaman teman-teman dalam menuangkan CV teman-teman dalam bahasa Inggris itu seperti apa. Dan untuk poin berikutnya ada education. Di sini bisa teman-teman taruh teman-teman misalkan dari universitas apa. Misalkan kalau saya dari Sriwijaya University dengan major civil engineering, ini eh, apa ya, tahun perkuliahan saya dengan IPK berapa. Di sini juga saya taruh hyperlink sertifikat. Misalkan HR-nya mau melihat, jadi tinggal diklik gitu. Kalau misalkan diklik langsung kelihatan sertifikat saya. Jadi eh, tipsnya teman-teman taruh semua sertifikatnya itu ke Google Drive, kemudian copy link Google Drive dan ya dibuat hyperlink seperti ini. Jadi kalau misalkan HR mau eh, membuka linknya, tinggal diklik, kemudian langsung terbuka Google Drive gambaran sertifikat teman-teman. Jadi ini ada undergraduate thesis judulnya dan kegiatan yang saya lakukan pada saat saya berkuliah. Dan kalau misalkan teman-teman ada ikut Kampus Merdeka, MBKM, kan sekarang kan banyak kan kegiatan-kegiatan perkuliahan yang bisa teman-teman ikuti, apalagi zaman sekarang gitu. Itu bisa banget teman-teman manfaatkan sebaik-baik mungkin, seperti magang atau studi independen. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan teman-teman pas masih kuliah nih, akan tapi tidak mengikuti kegiatan apa-apa yang bisa mendukung your personal branding. Just make sure that you have to pursue your dream through the potential that you have. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin bisa berkarir sebagai, misalkan saya ingin menjadi seorang drafter, jadi saya bisa tuh mempelajari BIM and Digital Twins di sini yang di-provide oleh Kampus Merdeka, oleh MBKM. Jadi eh, sebagai poin tambahan juga bagi teman-teman itu eh bisa harus saran saya sih harus tetap mengikuti setiap kesempatan ataupun peluang-peluang yang ada karena kita nggak tahu kan kalau misalkan apabila kita mengikuti kegiatan A atau kegiatan B di sana kita bisa bertemu orang, kita bisa belajar hal baru. Di sanalah titik di mana kita mulai berkembang seperti itu. Jadi di jurusan saya pada saat saya ikuti Kampus Merdeka itu di angkatan saya cuma saya sendiri yang ikut studi independen karena eh, teknik sipil lumayan banyak laboratorium atau kegiatan lab dan tugas-tugas, akan tetapi saya memanfaatkan studi independen bukan magang dari Kampus Merdeka karena kalau misalkan magang lumayan sibuk ya, lumayan ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Saya harus ke proyek atau saya harus keluar Pulau Sumatera, keluar Palembang gitu. Sedangkan saya juga
harus menyelesaikan perkuliahan saya tepat waktu sehingga saya tidak membebani kedua orang tua saya lagi. Jadi kalian harus memikirkan pros and cons apabila kalian mengikuti suatu kegiatan ataupun aktivitas gitu. Jadi pastikan itu tidak berbentrokan dengan your life principle. Misalkan my life principle itu saya ingin tetap aktif, akan tapi jadi saya juga tidak mau lambat lulus gitu. Saya ingin segera lulus tepat waktu sehingga saya tidak membebani kedua orang tua yang membiayai perkuliahan saya. Jadi bisa teman-teman pikir sendiri apabila teman-teman mengikuti suatu kegiatan di perkuliahan. Baik, lanjut untuk working experience. Saya ada beberapa working experiences yang telah saya ikuti. Jadi saya selama saya kuliah saya mengikuti 2 magang di Dinas PUPR itu sebagai apa ya, kerja praktek kalau misalkan di teknik, dan di luar itu saya mengikuti kegiatan Magenta, magang generasi bertalenta yang diprovide oleh Kementerian BUMN di Pertamina. Itu lokasinya di Sumatera Selatan di Palembang. Kemudian karena saya juga sambil ini bisa teman-teman lihat kan saya lulus Maret, akan tapi saya magang lagi nih. Jadi saya ikut magang fresh graduate di Petrokimia Gresik. Jadi nggak apa-apa sebenarnya apabila teman-teman mungkin masih survive untuk cari kerja, karena cari kerja kan tidak segampang itu, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang udah lulus, belum lulus tapi udah dapat kerja terlebih dahulu. Ya nggak apa-apa, itu jalan hidup mereka seperti itu. Akan tapi pastikan teman-teman juga tetap apa ya, tetap melakukan your own step. Maksud saya di sini apabila teman-teman mungkin rezekinya tidak sama dengan teman-teman, akan tetapi teman-teman bisa mencoba hal lain gitu, bisa dilanjutkan dengan magang. Dan uh, tips dari saya, pastikan kalau misalkan magang setelah fresh graduate itu yang pertama untuk salarinya itu cukup. Maksud saya di sini kalau misalkan salari magang itu mungkin teman-teman di sini kan diverse ya backgroundnya, ada yang fresh graduate, ada yang masih apa ya, masih maba dan lain sebagainya. Akan tetapi di sini sangat penting kalau misalkan magang itu untuk salarinya itu pastikan cukup gitu untuk membantu biaya hidup teman. Apalagi saya kan dari Palembang harus ngekos tuh di Gresik. Jadi ya pastikan itu cukup. Dan yang kedua, kalau misalkan teman-teman pilih magang fresh graduate itu pastikan kalau misalkan teman-teman magang itu dan satu saat keterima kerja nggak ada kontrak yang mengikat. Jadi misalkan teman-teman keterima kerja nih, jadi teman-teman bisa keluar begitu aja gitu, tapi keluarnya secara baik-baik. Jadi nggak ada penalti lah atau denda yang teman-teman bayarkan. Ini ada 2 internship platform yang mungkin yang bisa teman-teman manfaatkan. Kalau dari saya sendiri, saya mendapatkan informasi magang saya itu dari Kampus Merdeka dan juga dari Magenta. Kalau dari saya sendiri sih saya dapatnya yang Pertamina sama Petrokimia Gresik itu dari magang generasi bertalenta sih. Jadi bisa teman-teman manfaatkan 2 platform ini secara baik gitu. Mungkin bisa teman-teman share sendiri ya kalau misalkan di internet. Kalau di Indonesia itu Magenta itu lebih ke perusahaan BUMN. Kalau Kampus Merdeka itu banyak sih, banyak perusahaan yang bisa teman-teman ambil di sana. Dan saya juga pernah dapat informasi magang di LinkedIn untuk real estate. Jadi di LinkedIn juga bisa teman-teman manfaatkan. Baik, untuk berikutnya itu ada organizational experiences. Jadi di sini teman-teman bisa masukkan pengalaman-pengalaman organisasi yang pernah teman-teman ikuti selama berkuliah. Jadi saya selama berkuliah saya mengikuti 4 organisasi. Akan tetapi ini menjadi salah satu pembelajaran juga bagi saya dan teman-teman. Saya sarankan teman-teman cukup mengikuti 2 sampai 3 saja sih. 1 sampai 2 atau ya 1 sampai 3 lah. Jangan kebanyakan organisasi yang teman-teman ikuti menurut saya. Akan tapi apabila teman-teman punya time management yang bagus, boleh ikut semuanya sih. Nah, karena saya merasa kalau misalkan teman-teman kebanyakan mengikuti organisasi, itu nanti teman-teman sendiri yang kewalahan. Jadi kalau misalkan dalam karir itu alurnya seperti ini. Teman-teman kuliah, terus teman-teman belajar. Kemudian teman-teman daftar organisasi itu. Daftar organisasi itu buat apa? Daftar organisasi itu buat
memperindah atau mempercantik CV teman-teman apabila teman-teman mau daftar ke magang tadi. Misalkan program-program Kampus Merdeka atau Magenta tadi bisa teman-teman eh, lihat, bisa teman-teman apa ya, personal branding teman-teman itu dari apa? Dari your organizational experiences that you follow or that you join before. Jadi eh, pastikan teman-teman mengikuti eh, pengalaman organisasi itu karena semuanya itu ada alurnya masing-masing gitu loh. Kita masuk kuliah, kemudian kita daftar organisasi, dari organisasi bisa ikut lomba karena mungkin punya teman-teman yang satu visi misi dengan kita. Dari kemudian dari organisasi juga kita bisa ikut beberapa kegiatan ataupun beberapa aktivitas-aktivitas mungkin volunteering atau konferensi yang bisa teman-teman ikuti. Nah, dari penghargaan-penghargaan itu teman-teman mungkin bisa menjual CV-nya ke magang, kemudian dari magang teman-teman bisa dipermudah dapat kerja. Jadi semuanya itu ada step-step yang bisa teman-teman lakuin ataupun yang teman-teman ikutin apabila teman-teman ingin mempunyai karir yang mungkin yang bisa dikatakan smooth ya, seperti itu. Jadi saya mengikuti 4 organisasi, jadi 3 di kampus dan 1 eksternal kampus. Baik, kemudian ini ada selama saya jadi saya kurang lebih menganggur, saya menganggur selama 8 bulan kalau nggak salah. Jadi selama saya menganggur juga, saya mengikuti berbagai kegiatan mungkin yang bisa menambah my value atau meningkatkan kompetensi saya di bidang saya. Jadi saya tidak saya tidak membiarkan saya merasa kebingungan begitu begitu saja pada saat saya menganggur karena saya juga harus tetap mengejar ketertinggalan saya. Jadi ini ada beberapa training and courses yang saya ikuti. Kalau misalkan di kita kan teman-teman bisa ikut MySkill, saya ikut training Microsoft Excel di MySkill. Kemudian saya juga ikut trainings and courses which provided by Coursera dan juga by edX. Mungkin bisa teman-teman lihat di dua platform ini. Saran saya ini dua platform sangat bagus and which will be relevant with your competencies and you can find it through the searching and then you can find which topics that you are interested and you want to learn about. Jadi di sini banyak banget materi-materi atau topik-topik yang relevan sesuai dengan teman-teman. Dan teman-teman, ini tips juga dari saya, apabila teman-teman di sini kan berbayar, teman-teman itu bisa mengajukan financial aid. Mungkin bisa teman-teman cari sendiri ya, mungkin kalau misalkan saya menjelaskannya terlalu panjang di sini cara mendapatkan financial aid di edX atau Coursera. Saya kemarin di Coursera dapat gratis sih. Itu dari Google yang saya dapat tentang project management lumayan buat dapat sertifikasi. Kemudian ya sertifikasinya lumayan menjual sih kalau misalkan dari Google gitu. Dan ini ada berikutnya yaitu saya meletakkan my achievement, honors and awards that I have achieved when I was in college. Jadi di sini saya uh, more likely as a debater sih when I was in college. Jadi saya suka ikut lomba debat dan saya juga terkadang ikut lomba karya tulis ilmiah. Di sini juga saya meletakkan hyperlink dan juga di sini bisa teman-teman letakkan uh, kapan teman-teman meraih penghargaan tersebut dalam bulan. Dan di sini ada skills, languages, programs and skills yang bisa teman-teman taruh, misalkan bahasa. Kalau misalkan di sekarang, jujur teman-teman, bahasa Inggris itu udah hal yang harus teman-teman kuasai sih. Apalagi kalau teman-teman mau mendaftar pekerjaan. Karena jujur saya selama saya apply pekerjaan, banyak banget, kebanyakan itu pakai bahasa Inggris. Even kalau misalkan perusahaannya itu perusahaan Indonesia, ya HR kan terserah dia kan, Human Resource Departmentnya mau bertanya tentang apapun, dia mau pakai bahasa Inggris, dia mau pakai bahasa Indonesia, tapi dia ingin melihat kemampuan teman-teman dalam bahasa Inggris. Apalagi kalau di industri konstruksi sekarang itu kan lagi banyak perusahaan Cina ya, jadi
sekarang itu udah bertambah lagi sih beban ataupun kompetensi yang harus dipahami oleh civil engineer di bidang saya sih. Jadi apabila memiliki kemampuan dalam berbahasa Mandarin itu lebih oke. Seperti itu. Jadi saran saya teman-teman bisa ataupun harus memahami bahasa Inggris dari sekarang. Jadi pastikan teman-teman nggak ketertinggalan sama sekali dalam belajar bahasa Inggris gitu. Pastikan tetap stay up to date dan tetap ya jangan ketinggalan lah kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris atau basic-basic. At least teman-teman paham apa yang dibicarakan oleh speaker dan teman-teman bisa merespon. Nggak harus tensifnya benar atau atau grammarnya sesuai dengan kaidah bahasa Inggris atau menurut kamus Cambridge atau lain sebagainya. Tapi teman-teman bisa aja sih buat ngomongnya gitu. Karena sejauh ya karena banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan menggunakan bahasa Inggris dan untuk programnya bisa teman-teman letakkan di sini dan skills apa yang teman-teman pahami. Kemudian saya ingin back dulu ya. Kalau misalkan di CV itu pastikan teman-teman meletakkan deskripsinya itu secara kuantitatif yang terukur gitu. Eh, Misalkan seperti ini. Jadi teman yang bagus itu yang kuantitatif. Jadi teman-teman itu meletakkan apa-apa pencapaian yang teman-teman lakukan. Misalkan di sini, saya di Young Onto Palembang, saya sebagai member of PGA, jadi saya manage the internal affairs of Young Onto Palembang overseeing 30 plus members. Jadi saya itu melakukan memanage ataupun mengatur bagian anggota-anggota internal dari Young Onto Palembang dengan sebanyak lebih dari 30 member. Jadi pastikan teman-teman itu meletakkan di bagian deskripsi apa pencapaian yang telah teman-teman lakukan dan teman-teman apa ya kombinasikan dengan job description teman-teman itu apa gitu. Jadi saran dari saya teman-teman meletakkan lebih ke apa ya data ataupun numberic gitu. Apa yang teman-teman capai selama teman-teman mungkin magang atau berorganisasi di sana. Misalkan teman-teman lagi di bidang danus tuh menjual apa sih? Menjual 25 merchandise gitu dengan pendapatan senilai 50 juta, kurang lebih seperti itu. Itu lebih bagus kalau misalkan teman-teman bisa meletakkannya secara kuantitatif. Oke, saya lanjutkan. Ini ada resumes and cover letters, action verbs for your resume. Jadi ini saya ambilnya mungkin dari Harvard ya. Jadi ada beberapa powerful words yang mungkin bisa teman-teman masukkan ke dalam deskripsi CV teman-teman. Untuk leadership itu bisa teman-teman baca sendiri, bisa menggunakan kata accomplish, contracted, dan pastikan ya jangan salah kalau misalkan di CV bahasa Inggris itu tensifnya benar ya. Kalau misalkan teman-teman masih bekerja nih sampai sekarang now itu nggak menggunakan past tense gitu jadi menggunakan present tense kan kalau misalkan di kasus kondisi saya kan udah past tense semua kan udah kelar semua tuh jadi saya menggunakan past tense semua di sini gitu kalau misalkan teman-teman masih bekerja until now ya masih present berarti gitu jangan sampai salah tense sih kalau misalkan communication itu menggunakan address, jadi jangan mentang-mentang ini ada tuh dari Kak Azam tuh menggunakan powerful words atau action verbs dari di CV. Jadi teman-teman meletakkan yang di sini kan pakai verb to verb three semua ya. Jadi ya menggunakan yang ada apa sih imbuhan id semua gitu. Jadi sesuaikan sama kebutuhan teman-teman seperti apa. Ini bisa teman-teman baca lagi sih di Harvard atau di mungkin untuk yang CV atau resume ATS bisa teman-teman lihat juga sih banyak sih di kampus-kampus sekarang yang udah ngasih template CV kayak universitas-universitas top dunia juga udah bisa teman-teman akses secara gratis bisa teman-teman lihat. Oke, ini Maximize LinkedIn. Jadi teman-teman mungkin udah tahu kalau misalkan LinkedIn itu a social media platform, jadi specifically designed for professional networking. Jadi di sana teman-teman bisa saling connect sama teman-teman yang dari sesuai jurusan atau sesuai passion atau bidang yang teman-teman ikuti dan juga dengan HR ataupun perusahaan-perusahaan yang teman-teman interest gitu. Jadi pastikan teman-teman bisa memanfaatkan LinkedIn teman-teman secara baik dan maksimal. Mungkin saya akan share LinkedIn saya sebentar.
Mohon maaf Bang Haider, saya sampai pukul berapa ya? Saya takut. Masih aman Mas Azam. Oh iya, masih Nanti aman aku ya. ingetin. Oke, thank you. Baik, di sini udah kelihatan ya Yes. alirin saya. Jadi, baik, di sini saya meletakkan salah satu contoh yang bisa teman-teman manfaatkan ataupun tools yang bisa teman-teman manfaatkan apabila teman-teman membuat LinkedIn gitu. Kan teman-teman mungkin di sini kan ada diverse ya, ada yang apa newcomer gitu, ada yang udah lulus atau yang masih kuliah di sini. Jadi saya harap teman-teman itu udah bisa memanfaatkan ataupun memaksimalkan LinkedIn teman-teman secara pribadi ataupun secara maksimal. Karena ini merupakan first impression yang dilihat dari HR apabila dia menerima kandidat. Sering tuh kalau misalkan saya apply di salah satu perusahaan, nggak lama dari itu tuh dilihat sama HR gitu. Kan kelihatan tuh di sini, di notification sini, kalau misalkan ada HR dari perusahaan ini ngelihat kita gitu. Karena ya, apa sih, hmm, apa ya namanya? Screening, apa sih? Screening, saya lupa lagi namanya. Screening identitas ya apa sih? Istilahnya mungkin ada yang bisa bantu. Ya bisa disebut screening identity. Bisa. Ya, ya mungkin suri itu lah ya. Jadi mungkin HR tuh ingin tahu teman-teman itu seperti apa. Jadi mereka melihat tuh kadang-kadang mereka juga melihat sosial media teman-teman dan LinkedIn teman-teman itu salah satu hal yang mungkin yang bisa teman-teman manfaatkan. Jadi di sini bikin bisa teman-teman taruh header dan juga foto profesional teman-teman. Pastikan fotonya bukan foto selfie ya, foto pakai filter atau gimana. Jadi gunakanlah foto profesional gitu yang nggak banyak apa sih, yang nggak banyak edit lah, yang mungkin saran saya berkemeja ataupun yang enak dilihat gitu. Nggak harus yang hitam putih atau background biru atau background merah kayak pas foto juga nggak. Tapi ya yang profesional gitu. Untuk header sendiri kalau saya di sini saya menggunakan foto yang saya ambil dari proyek yang saya tangani kemarin pas masih magang. Kemudian di sini bisa header teman-teman. Teman-teman itu apa? Misalkan teman-teman itu manajemen apa sih? Undergraduate management student gitu. Mungkin bisa diletakkan dan apa yang menjadi passion teman-teman. Kalau saya sih civil engineering graduate dan juga saya pernah menjabat sebagai ex-intern as civil engineer gitu. Ini belum diupdate sih untuk posisi terbarunya. Lalu di sini ada beberapa tools yang bisa teman-teman masukkan. Di sini ada more, ada add profile section, dan open to. Kalau misalkan teman-teman di sini sebagai HR-nya mungkin bisa hiring, mungkin apabila teman-teman lagi finding a new job bisa letakkan di sini. Kalau misalkan teman-teman lagi cari pekerjaan. Kalau saya sih melihat profil saya itu dari sini sih, saya update-nya dari add profile section bisa di sini. Mungkin bisa teman-teman cobalah nanti masing-masing terhadap CV-nya masing-masing. Kemudian di about ini sama aja sih kayak di CV saya tadi. Jadi saya meletakkan eh, apa lebih ke summary profile saya itu seperti apa. Kemudian ini experience, ini my working experience for the past years. Jadi saya meletakkan beberapa pengalaman pekerjaan yang saya ikuti. Jadi ini pekerjaan saya sekarang dan berbagai experience as an intern. Jadi di sini ada posisi, kemudian ada perusahaan, kemudian ada timeline, kemudian ada location. Nah, kalau di sini belum saya update karena saya masih baru, jadi saya belum banyak yang bisa saya letakkan. Di sini bisa teman-teman yang misalkan udah selesai atau udah kelar bisa diletakkan dulu perusahaan teman-teman itu apa, bergerak di bidang apa. Kemudian kontribusi teman-teman itu apa di sana, gitu. Bisa diletakkan beberapa poin. Nggak harus tiga, nggak harus terpaku tiga atau empat, bebas, tergantung seberapa banyak kontribusi yang teman-teman letakkan di sana.
Kemudian ada skills which relevant with your contribution. Jadi bisa teman-teman masukkan skill-skill apa yang kepake to support your contributions there gitu. Jadi ada sini bisa letakkan foto juga atau sertifikat yang teman-teman raih selama teman-teman magang di sana. Dan ya saya ada beberapa hal yang mungkin yang bisa saya ikuti. Saya juga pernah sebagai asisten dosen, asisten laboratorium. As long as teman-teman punya time management yang bagus dan bisa memanfaatkannya secara baik, ya why not gitu. Jadi saran saya kepada teman-teman ya ambil aja sih kalau misalkan setiap ada kesempatan yang terbuka bagi teman-teman. Selama itu bisa support your personal development, why not gitu. Kemudian setelah experience ini sama aja sih, terus ke education kayak CV tadi sih, lebih ke CV tapi di LinkedIn gitu. Ini ada licenses and certification, kemudian ada volunteering gitu. Kemudian ada di sini bisa recommendation yang mungkin teman-teman punya mentor atau teman-teman punya teman yang mungkin bisa relevan untuk kasih rekomendasi bagi teman-teman. Kenapa? Nah, teman-teman itu orangnya orangnya seperti apa gitu dan teman-teman itu eh, baiknya itu berpotensial di bidang apa gitu. Jadi di recommendation ini disarankan bagus sih kalau misalkan diisi sama mentor-mentor mungkin yang punya suara yang bisa didengar gitu ataupun yang punya kredibilitas yang baik bisa diisi di sini. Kemudian di sini ada honors and awards bisa diisi penghargaan yang teman-teman raih selama berkuliah. Lanjut ke languages yang teman-teman bisa gitu. Kemudian ke apa sih taraf pemahamannya sejauh apa. Dan untuk organization sama sih saya taruhnya di sini organization. Lebih ke penjelasan organisasi yang kita ikuti itu apa sama kontribusinya apa. Oke, mungkin itu aja kalau CV ya. Kita lanjut dulu ke materi. Ini ada yang part ketiga, selection process on job recruitment. Jadi secara umum kalau misalkan steps in a job recruitment test itu ada yang pertama screening CV. Jadi mungkin ini lebih ke screening your identity. Teman-teman itu apakah memenuhi kriteria persyaratan yang diberikan oleh HR ataupun kriteria yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Misalkan dibutuhkan TOEFL minimal 550 tuh. Tapi nilai TOEFL teman-teman kurang kan itu kan udah nggak lolos berarti kan. Jadi screening CV itu lebih ke apa ya? Lebih ke ingin tahu apakah kualifikasi teman-teman itu memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Yang kedua itu ada psikotes. Nah, psikotes ini ya tes psikotes kayak tes psikotes pada umumnya lah. Jadi ada numerik, ada verbal, logika gitu. Jadi saran dari saya sih enggak sering-sering aja latihan karena soal psikotes itu mirip-mirip sih, mirip-mirip dan nggak banyak bedanya. Jadi makin sering dikerjain, makin lancar kalau misalkan udah sering dikerjain. Yang ketiga itu ada knowledge test. Ini lebih ke tes tertulis. Kalau misalkan perusahaannya ingin punya kandidat yang bisa bahasa Inggris, dia kadang-kadang ada tes bahasa Inggrisnya. Kalau misalkan dia, dan juga kadang-kadang ada tes bidangnya, seberapa pemahaman teman-teman terhadap terhadap eh, posisi yang dilamar maksud saya. Jadi seberapa jauh teman-teman memahami posisi tersebut, pekerjaan-pekerjaannya. Kadang-kadang juga ada tes Excel kan. Jadi teman-teman pastikan teman-teman mempersiapkannya sebaik mungkin. Jadi apabila dikabarkan tuh ada tes Excel atau tes apa, jadi ya dipersiapkan sebaik-baik mungkin. Mungkin bisa dibaca ataupun dilihat tutorial dari YouTube, dari berbagai sumber, dari literatur atau bisa diminta ajar sama teman. Kan sekarang kan mudah ya kita bisa mendapat ilmu, tergantung teman-teman bisa memanfaatkan
teknologi sebaik mungkin atau enggak. Jadi itu balik lagi sih. Kalau sudut pandang saya ini tergantung teman-teman masing-masing sih. Bagaimana teman-teman mau memanfaatkan sumber-sumber tersebut secara baik dan relevan sesuai dengan minat teman-teman gitu. Dan step 4 itu ada FGD atau LGD. Kalau FGD itu Focus Group Discussion. Kalau LGD itu Leaderless Group Discussion. Jadi di FGD LGD ini itu kayak kita membahas tentang satu topik yang apa ya, yang dikasih sama moderator gitu, sama sama tim rekrutmennya. Jadi nanti ada satu topik atau satu mosi yang dibicarakan. Jadi solusi dari kita itu seperti apa? Kita inginnya eh, kita ingin solusinya apa, step-stepnya gimana, itu tergantung teman-teman masing-masing, pembawaannya gimana. Biasanya kalau misalkan FGD LGD tuh dari 7 orang diambil 2 orang gitu, atau dari 5 orang diambil 1 orang. Jadi keketatan di FGD LGD itu luar biasa sih, luar biasa ketatnya kalau misalkan dari rekrutmen proses. Ini interview HR, ini lebih ingin mengetahui personality, your personality, apakah bakal fit atau enggak dengan company culture gitu. Jadi ya HR ingin tahu bagaimana teman-teman sikap teman-teman kalau misalkan ada suatu masalah, sikap teman-teman cara overcome the problem, cara teman-teman to solve the problem, and how you can interact with others, your team working capacity and capability, your communication skills gitu. Selanjutnya ada interview user. Kalau interview user ini lebih ke pertanyaan-pertanyaan teknis gitu. Jadi kalau misalkan udah interview user tuh mulai tuh buka-buka lagi materi-materi kuliah zaman dulu. Karena ya terserah usernya lah mau bertanya. Dan terkadang mereka tanya-tanyanya sama materi-materi kuliah sih. Rumus ini apa kalau misalkan di sipil. Mungkin kalau misalkan di akuntansi atau manajemen bisa bertanya eh, pertanyaannya ya yang terkait teknis-teknis sih. Mungkin lebih ke financial report gimana. Dan eh, selanjutnya kalau misalkan audit keuangan gimana gitu. Selanjutnya ada swasta sih yang sering. Kalau misalkan perusahaan swasta itu direktur tuh ingin kenal sama kandidat-kandidatnya itu seperti apa. Jadi kita juga di interview tuh sama BOD sama boss of directornya. Dia ingin lihat the future leader itu seperti apa, kandidat orang-orangnya itu yang gimana. Jadi lebih ke ya random sih, bisa pemahaman teman-teman sama kepribadian teman-teman yang ditanyakan di sini. Dan yang terakhir itu ada MCU, medical check up. Jadi ya selama rekrutmen tes, selama cari-cari kerja ya, selama apply-apply kerja, pastikan teman-teman dalam kondisi fit sih. Saran saya, tidur tetap cukup, jangan sampai stres sih meskipun gak dapat kerja. And I know what that feels right. Eh, jadi pastikan teman-teman tetap, saran saya sih olahraga sih seminggu 3 kali atau 4 kali. Itu lumayan sih bisa mengeluarkan burnout dan bisa lebih menenangkan diri teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pembawaannya itu lebih rileks dan teman-teman lebih apa your self control sih di sana. Kalau misalkan teman-teman lebih tenang, kalau misalkan ada MCU juga kan ada tensi darah tuh ada apa. Kalau misalkan teman-teman udah gugup duluan, nanti bisa nggak lolos kalau misalkan tensinya udah ketinggian gitu. Jadi tetap utamakan kesehatan sih dan mentalitas tetap dijaga menurut saya. Ini ada FGD, LGD sama interview test. Tips dari saya pribadi ya, kalau misalkan FGD, LGD itu kan mungkin dari 5 orang diambil 1, 2 atau ya gitulah, karena seleksinya benar-benar seketat itu. Jadi tips dari saya yang pertama, research your company that you applied. Jadi pastikan kalian melakukan riset profil perusahaan yang telah kalian lamar. Jadi perusahaan kalian itu bergerak di bidang apa? Misalkan kalau teman-teman mendaftar di Alfamart nih, kan perusahaan retail.
Jadi itu bergerak di bidang retail, penjualannya apa aja gitu, anak perusahaannya apa aja, berdirinya tahun kapan, company culture-nya gimana. Jadi hmm, teman-teman harus buka website perusahaan yang dilamar sih dan pahami setiap informasi yang diberikan di sana. Yang kedua, jadi pelajari beberapa topik yang potensial keluar. Misalkan saya apply nih di perusahaan Alfamart. Jadi mungkin topik yang keluar itu tentang bagaimana cara saya meningkatkan penjualan. Itu yang pertama. Yang kedua, promosi. Yang ketiga, strategi marketing. Itu ya gitu-gitulah pasti. Kalau misalkan retail ya lebih ke bagaimana profit sih. Kalau misalkan bisa teman-teman baca sendiri apa yang bakal keluar yang potensial yang didiskusikan di sana. Itu bisa kebaca. Dan misalkan kalau misalkan di industri konstruksi, kalau konstruksi lebih ke bagaimana meningkatkan mutu atau waktu atau biaya dari salah satu proyek. Kurang lebih seperti itu sih. Pasti ada di sana dan mungkin teman-teman bisa manfaatkan AI. Mungkin bisa bisa tuh cari keyword uh, FGD, LGD topik yang potensial didiskusikan di perusahaan apa gitu. Dan untuk ketiga, belajar berbicara di depan cermin atau minta teman dari teman-teman sekalian untuk mereview atau mengevaluasi eh, bagaimana cara teman-teman berbicara, bagaimana teman-teman menanggapi suatu topik, karena kita tidak bisa melihat diri kita sendiri dari satu sisi saja. Tapi kita tetap perlu evaluasikan gitu. Jadi pastikan teman-teman bisa tuh mungkin bisa minta temennya kayak misalkan saya nih, Bang Haidar, tolong dong bantu saya nih, saya mau FGD LGD nih, bisa nggak lihat saya kalau misalkan tentang topik ini gitu. Ya mungkin ada temen yang mungkin memiliki kapabilitas yang sama, mungkin yang udah berpengalaman, bisa teman-teman ajak bantu diskusi di situ. Dan yang keempat, ini yang sering nih, saya sarankan untuk be kind. Jangan mendominasi. Karena kita kan, oke tuh, kita saingan. Satu kelompok ada 7 orang, atau 5 orang, atau 6 orang, bebas lah. Tapi di situ, disitulah letak kita, apa ya, apa sih, lebih ke diri kita yang sesungguhnya itu keluar di sana. Eh, Alhamdulillah, saya selama tes beberapa rekrutmen proses di FGD LGD, saya selalu lolos. Saya nggak pernah gagal di FGD LGD gitu. Jadi saya menggunakan ini tips keempat sih yang paling sering saya lakukan. Saya tidak pernah berusaha untuk mendominasi suatu diskusi. Saya berusaha untuk bagaimana teman-teman yang lain mendengarkan apa argumentasi saya, apa yang ingin saya utarakan gitu. What what is my idea and what the argument which relevant with the topic. Pastikan, akan tapi saya pastikan setiap yang saya omong itu matters gitu. Setiap yang saya keluarkan dari mulut saya itu benar-benar ngena ke topik dan benar-benar menyelesaikan solusi dari permasalahan. Jadi saya nggak perlu tuh sering-sering mungkin nyerobot orang ngomong. Itu fatal banget sih kalau nyerobot orang lagi ngomong gitu. Jadi ya nggak apa-apa mungkin teman-teman yang lain kan mau ngomong ya udah kalian ya pastikan tetap tenang aja sih bawaannya santai tenang kalem intinya kalau misalkan rezeki kalian itu nggak bakal kemana-mana gitu loh kalau misalkan teman-teman mau belajar 5 hari 5 malam mau 3 bulan penuh kalau misalkan nggak rezeki ya enggak gitu jadi balik lagi kalau misalkan dalam daftar kerja itu tetap keuntung apa sih tergantung rezeki teman-teman masing-masing sih dan saya sangat percaya itu. Jadi pas saya punya mindset di sana saya lebih ke tenang sih akan tapi tetap saya ada ikhtiar, saya mempersiapkan diri saya sebaik mungkin gitu. Jangan memotong pembicaraan orang lain, jangan mendominasi. Terus usahakan intonasi jangan yang apa sih yang kasar ataupun yang tegas, tetap kalem, tenang gitu pembawaannya. Dan tips yang kelima juga gunakan kata kita. Jangan saya gitu. Kan kita kan ber, berlima atau berenam atau bertujuh tuh dalam satu kelompok. Jadi
Misalkan gini nih, saya sarankan buat kita untuk meningkatkan penjualan tuh dengan cara ini. Mungkin kita bisa menggunakan strategi marketing dengan promosi melalui media sosial. Kita bisa manfaatkan TikTok. Jangan bilang gini, kalau menurut saya sih kita bisa pakai media sosial ya gitu. Jangan, kalau misalkan kita menggunakan kata kita, itu lebih didengarkan dan mungkin pihak HR-nya juga merasa mereka terlibat tuh di diskusi sana gitu. Jadi nggak ada tips yang valid sih. Mungkin teman-teman ada yang dengar kalau misalkan yang nyimpulin tuh pasti keterima tuh enggak, atau yang kan di akhir tahap FGD LGD kan ada diminta kesimpulan kan, dan saya juga nggak selalu nyimpulin tuh. Kalau misalkan teman-teman nggak ada yang mau, nggak apa-apa, ada ya teman-teman yang mau ya silahkan mereka aja. Mungkin posisi saya tuh di sana lebih ke kontribusi. Kalau misalkan ada teman-teman yang kasih kesimpulan, saya yang nambahin kalau misalkan ada yang kurang gitu. Ya bisa lah teman-teman cari celah, atau teman-teman cari ada spot yang bisa teman-teman tambahin. Oh iya nih bagus nih poinnya si Azam tuh, dia bisa nambahin yang kurangnya di sini gitu. Jadi ya just be kind sih, dan tetap cari atau tonjolkan apa kelebihan teman-teman di sana. Oke, itu FGD LGD. Kalau untuk interview tes tipsnya sih sama aja. Ya dari sini, mungkin ini tambahannya aja sih. Lebih ke ceritakan proses. Eh, saya pas awal-awal apply pekerjaan itu, mungkin saya terlalu arogan sih. Saya akui itu karena saya melihat diri saya dengan banyak pencapaian, dan saya melihat diri saya aktif di berbagai universitas, di kegiatan kampus. Jadi saya merasa kayak, oh saya paling aktif nih, saya paling oke nih pokoknya gitulah. Tapi eh, saya gagal tuh di berbagai kesempatan, dan itu jadi evaluasi diri saya. Kemudian saya merenungi diri saya sendiri sih, apa yang salah dari diri saya. Padahal saya tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, akan tetapi saya ingin lebih ke menjual diri saya. Konsep menjual diri di interview itu adalah hal yang salah, karena HR tuh udah tahu kualitas kalian itu kalau misalkan dari pencapaian kalian itu dari CV kalian itu udah tahu. Jadi di sana dia tuh lebih ingin ke sharing, bercerita bagaimana kalian mungkin, kenapa kenapa kamu bisa mendapatkan itu, kenapa kamu bisa internship sebanyak itu, kenapa kamu bisa berprestasi di situ. Mereka lebih ingin ke cerita proses gitu. Kamu itu beda dengan kandidat lain itu seperti apa di situ. Mereka mereka tuh udah nggak perlu tahu lagi loh pencapaian kamu itu, kamu udah internship sana sini, kamu udah organisasi sana sini, kamu udah ikut konferensi sana sini, itu nggak perlu lagi. Akan tetapi mereka tuh ingin tahu seberapa pekerja kerasnya dirimu, seberapa adaptifnya dirimu gitu, seberapa fast learnernya dirimu gitu. Jadi lebih ke bercerita proses sih. Mungkin eh, mengapa mungkin pada saat HR-nya nanya eh, kenapa bisa ikut organisasi sebanyak itu. Mungkin teman-teman bisa cerita di sana karena saya ingin kenal lebih banyak teman gitu. Dan kenapa kenal lebih banyak teman itu penting. Ya di sana sih lebih ceritanya. Nggak perlu lagi teman-teman cerita kalau misalkan saya itu aktif, saya itu eh, se apa sih, se high achiever itu nggak perlu sih. Oke, kemudian ini ada quote, mungkin dari saya sih, Little Step Matters. Jadi tetap kepada teman-teman untuk apa ya, untuk terbuka terhadap setiap kesempatan yang datang. Jadi pastikan teman-teman tetap selalu mencoba selama itu baik. Saran saya dicoba saja, kenapa enggak? Jujur saya juga udah lama nggak jadi speaker di acara-acara webinar gini. Terakhir sih tahun kemarin. Jadi ini juga dikontak sama tim dari Tasya. Jadi saya juga ya why not gitu untuk mencoba untuk kembali lagi ke menjadi speaker gitu untuk berbagi pengalaman yang ada. Jadi intinya kalau misalkan apply kerja itu ya kita tetap berusaha, tetap apply, tetap pasang target berapa, mungkin satu satu hari bisa target 5 atau 10 gitu.
ya capek sih capek, dan just believe me kalau rezeki itu udah diatur. Jadi nggak usah bingung, nggak usah linglung. Dan eh, sebagai tambahan, menganggur itu juga setelah saya renungi lagi itu salah satu tahap yang saya syukuri. Karena saya merasa pada saat saya menganggur kemarin, saya bisa kumpul bersama keluarga lebih lama, saya bisa membantu orang tua saya di rumah, saya lebih bisa kumpul bareng keluarga saya, dan banyak hal ya yang bisa saya lakukan selama saya pulang kampung dulu kemarin. Dan ya kalau udah kerja kan udah lumayan sulit ya. Jadi ya ternyata setelah saya telah ya ternyata apabila kita bisa melihat benang emas dari salah satu kegiatan ataupun aktivitas mungkin yang konotasinya negatif kayak menganggur ya, ya kita bisa merasa kesel sih ataupun merasa itu nggak berseberguna itu, akan tapi pas saya telah lagi, oh ternyata sekarang kalau misalkan saya udah bekerja tuh lumayan sulit kalau misalkan saya mau balik kampung, mau kembali kumpul sama keluarga. Jadi ya intinya tetap bersyukur sih. Itu aja. Oke, mungkin apabila teman-teman ada further questions yang mungkin bisa teman-teman tanyakan, you can reach me out through LinkedIn or in my Instagram. Bisa teman-teman lihat di sini. I'm open to share anything that you want to discuss about or the career tips or and tricks that you want to ask me. Just find me through LinkedIn or my Instagram. Uh, oke, mungkin demikian materi dari saya. Saya harap teman-teman dapat mengikutinya dengan baik dan memahaminya dengan baik, karena kondisi saya juga masih kurang fit hari ini. Honestly. Baik, saya kembalikan ke Haidar. Thank you so much Adam for presentation. Wonderful. Oke, teman-teman semuanya, tadi banyak hal yang disampaikan sama Mas Azam terkait proses ya gitu ya. Dan tadi satu hal yang buat aku training juga ya, bahwa kadang kita tuh berpikir udah lama banget nih nggak dapat kerjaan, nganggur. Tapi kalau kita telah lebih dalam lagi, ternyata nganggur itu juga ada sisi positifnya tadi kan kayak gitu. Nah, teman-teman, eh itu juga apa stream ini bisa dilihat di YouTube juga ya, dan teman-teman bisa klik kalau misalnya teman-teman mau pakai bahasa Inggris gitu, karena dari sini juga banyak dari negara-negara lain kayak gitu. Oke, kita langsung aja buka kesempatan buat tanya jawab atau Q&A session. Mungkin boleh raise hand ataupun di kolom chat jika teman-teman ingin bertanya. Oke. Oke, Khadijah, please. Oh, hi. Good morning. Do I have to open my camera? Yes, of course. Okay. Hello, everyone. How My name is Khadija. I am from the Gambia. I'm currently studying at Telkom University. By the way, thank you so much for that insightful, presentation to the Mr. who just did, Mohammed. I was curious to know, because we live in a world where everything is advancing. Halo Khadijah, your device is broke. And adaptable to adaptable over the next decade. Like, what strategies could they use to still be competitive? Thank you. Oke, Azam, please your answer to Khadijah. Sorry, I I can got the point about the question. Maybe how about the others? Khadijah, can you Because the repeat network, again in yeah, because the network is Uh, unstable. Sorry, do you need me to repeat the question? yes, you repeat the question. Okay, in a simple sentence, my question is, in a rapidly growing market like the job market, it's really demanding. What will be your advice for Gen Z and millennials in terms of critical skills and also qualities, so that they can maintain being competitive and adaptable over the next decade?
Okay, Is that Oh clear, yeah, or do you need me to yeah, write on the chat box? that's it's clear clear. question. Thank you. All right, thank you. Okay, just answer the question. Okay, I suggest to all the millennials and Gen Z to stay adaptive by through continuous learning, because we can to find the literature and the sources from the website or the platforms that we can find through the internet, right? In this uh, in this era. So to stay competitive with others, just make sure what is the industry really needs of your skills right now. For example, in from my side or from my industry in civil engineering, uh, a lot of company need project management skills. So to fulfill that skills, I have to learn. I have to make myself to always learn about the project management skills. So we can find it through by the YouTube or the social media, or right now from the TikTok. We can learn it from anywhere and everywhere, right? So just stay updated by the industry needs or the specific skills that industry wants from yourself, and then learn about it. So that is my answer. Okay, Dia, Right. is it clear? Thank you so much. That answered my question. Thanks a lot. And I would like to ask if we, especially I, could have access to the template that you used for your CV, if that's a possibility. Sure, sure. All right. Thank you. Inshallah, I can share in group the template for the CV. Okay, move the can Satrio, can you able to the speak? Okay, Rasdaik, please. Hello, Rasdaik, can you hear me? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Habibi. Please. Thank you. Ya, Ya, selamat pagi. selamat pagi. Yeah, my name is Sadiq Tayyib Tom from Sudan. I'm a student at University of 11 Maret. Thank you so much for nice navigation about how to create your CV and how to prepare yourself for any job recruitment. I have one question. I know many templates for CV. What is the best template to reflect your CV by best way? And the second point, what if I have a limitation in work experience? How can create my CV by good way to get acceptance from different companies? Thanks so much. Okay, thank you. Please, Azam, answer. Okay, from the first question is about the best template CV. I think there is no specific the best template CV that we can find anywhere or elsewhere. So it depends. I mean, it depends on the way you provide the information of yourself. The the best CV is the best information that you can give or that you can provide. Like for the example, if you have the organization experience or achievement or working experience, just provide the information there. And I think the ATS template is better for and it's similar. I mean, all the CV template, but it depends on your information, how you can provide or you write the information about yourself from the CV. So it seems similar, but yeah, the differences
just not that uh, not that big, but I mean, yeah, just the differences from the template CV is not that big or not that massive. So just write anything or provide the information that you can provide. Just give your achievement through the CV. And for the second question, it's about if you don't have enough personal or working experiences, what would you do? I suggest that you should join the I no, I mean like this. If in the college you have the projects that you work with the lecturer or with your friends, you can give the information through it. Like what is your achievement? For the example, when I was in college, I attained or I achieved the project with good score, like the teamwork project for the design or the software, uh, software AutoCAD uh, usage for the civil engineer student. So you can give the information or you can provide that information through your CV, like anything that you achieve in your college life. I mean, yeah, your assignments or your tasks or everything that you feel that is that uh, something that amazing that you can write about. And I suggest you to join the college organization to expand your networking and your experiences if you don't have any job experience. Oke, terima kasih Thank you banyak. so much, Muhammad. Oke, clear? Tom? That's clear. Thank you so much. Oke, thank you so much. Oke, baik teman-teman, itu saya sudah share juga beberapa apa di dalam itu ada uh, template ATS juga gitu. Jadi teman-teman bisa akses, insya Allah itu free gitu. Dan ada beberapa contoh yang memang udah orang itu berkenan untuk di-share kayak gitu. Jadi teman-teman bisa melihat kayak gitu. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih, Mas Azam di kolom chat. Mungkin Mas Azam bisa melihat dari Satrio atau Satrio bisa menyampaikan secara langsung. Satrio? Oke, kayaknya nggak bisa. Oke, Mas Azam mungkin bisa menjawab nih. Ask two question minus. Okay, for the first question, yeah, we can put the hyperlink on the CV if we have the portfolio. I think it is the better way for us if we have the portfolio. For example, in civil engineering, that we can provide the design about the structure or about the interior or exterior that we have created on the past. We can give the information through the hyperlink on the CV. So it's the better way for us if we provide the portfolio through the hyperlink. And for the second question, yeah, I think for the education description, we don't need to provide a lot of description because it's just general knowledge. I mean, it's something that everyone knows about. Just write down the something different or the something that you achieve or that you have through about. I mean, the contribution to the education. Just give the description there.
For example, from my past experience that I joined MBKM program provided by Kemendikbud. So it's something different and it's something that I achieve about. So I write down about the information. So I think it's not necessary for us to give the explanation about your major or your degree about just give uh, your uh, your achievement or your information about what you joined through the college life. I think that's my answer. Oke, terima kasih Mas Azam atas jawabannya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari NVT. Silahkan. Please open the mic. NVT. Halo. Oke. Oke, ada lagi yang mungkin bertanya untuk pertanyaan terakhir, sepertinya tadi hilang sinyalnya. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaannya. Teman-teman semuanya, itu ada link absen yang mungkin bisa diisi. Nah, mungkin sekarang ke sesi terakhir sebelum ditutup, yaitu closing statement dari Mas Azam. Kepada Mas Azam, silahkan untuk closing statement. Okay, thank you for the occasion that you have given for me on this morning, and I hope that all of you guys can understand what I deliver to you, and you can apply it on your career on the next time. So saya minta maaf apabila ada beberapa part mungkin yang mungkin masih merasa bingung atau masih belum dipahami secara baik-baik oleh teman-teman sekalian, dan saya minta maaf apabila penyampaian saya masih kurang dirasa enak buat didengar pada hari ini, tapi itu berdasarkan the information that I given to all of you is based on my personal experiences. So I believe that everyone can apply it based on yourself too. Jadi saya percaya bahwasanya teman-teman juga bisa untuk menghadapi ataupun mempersiapkan karir life teman-teman sebaik mungkin sejak awal masih memasuki perkuliahan ataupun dari kampus. Jadi ada beberapa step yang mungkin bisa teman-teman ikuti gitu. Jadi yang baik-baiknya mungkin bisa teman-teman ambil, yang buruk-buruknya bisa teman-teman hilangkan ataupun dikeluarkan saja. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum kita akan foto terlebih dahulu, tapi sebelum kita foto, kami dari Taskejora ingin memberikan sertifikat online. Mungkin bisa ditampilkan operator. Mas Arsyad. Apakah Mas Arsyad masih di sini? Terdengar suara? Oke, sepertinya Mas Arsyad. Ini, oke. Kita tunggu sebentar ya. Setelah ini kita, masih disable ya. Operator bisa dibantu untuk diberikan co-host, Haris? Oke, aku ya co-hostnya. Oke. Udah bisa belum, Arsyad? Coba lagi, Arsyad. Oke. Sebentar, aku izin foto dulu buat Azam. Azam, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Aku izin ambil gambar terlebih dahulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, everyone. Kita foto bersama. Mungkin teman-teman semuanya bisa open cam. Mas Arsyad boleh untuk di... Oke. Oke. Oke, teman-teman yang available buat open your camera, please.
Oke, aku izin ngambil gambar ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, once again. 1, 2, 3, cheese. Oke. Satu lagi, 1, 2, 3, cheese. Oke. 1, 2, 3 lagi cheese. Oke. 1, 2, 3 lagi cheese. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Jangan lupa absennya dan sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dari kami. Soalnya nanti akan ada tanyaan terbaik dan teman-teman masih bisa ada door prize itu bagikan kegiatan hari ini dan tag Taskia Juara dan Mas Azam juga di Instagram gitu. Jadi nanti akan diambil satu terbaik dari resume teman-teman semuanya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. See you. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Azam. Sehat-sehat Mas Azam. Oke, bye-bye.